Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Berdoalah terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran dan siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Pembelajaran ketiga, kalian bisa membuka buku tema halaman 31. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, bila kalian melihat buku halaman 32, bila kita bermain, kita harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Kepala tegak, bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk, jangan angkat kaki terlalu tinggi. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Tangan agak menggenggam. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menghadap ke depan. Setelah berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun dan yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangan secara vegetatif? Perkembangan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Kalian melihat ini adalah gambar wortel. Nah, cara berkembang biaknya wortel adalah melalui umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas atau tumbuhan baru. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nama tanaman. Di sekitar kita ada tanaman bougainville atau bunga kertas. Cara berkembang biaknya, stek batang. Keterangan, stek batang termasuk vegetatif buatan. Nama tanaman lain, cocor bebek. Cara berkembang biak,
Stek daun. Keterangan, stek daun merupakan vegetatif buatan. Nama tanaman yang lainnya, nanas. Cara berkembang biak dengan tunas. Keterangan, tunas termasuk vegetatif alami. Nama tanaman pohon pisang, cara berkembang biaknya tunas. Keterangan, tunas termasuk vegetatif alami. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Manfaatnya, 1. Buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan indukannya. 2. Dapat menyilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. 3. Dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. 4. Dapat menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan induknya. 5. Dapat mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan. 6. Lebih cepat menghasilkan buah dibanding perkembangbiakan generatif. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, setelah kalian membaca teks tadi, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Kalian bisa mengulang kembali membaca untuk mengetahui apa informasi dan ide pokok setiap paragraf. Di paragraf pertama, informasi dan ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, informasi dan ide pokoknya, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf kelima, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Nah, bentuk tulisannya seperti ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah
yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat pertanian, misalnya buah-buahan dan sayuran. Pantai juga termasuk dataran rendah karena memiliki ketinggian tanah kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Beberapa dataran tinggi antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas, dataran tinggi Gayo. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan tumbuhan lain yang hidup di dataran tinggi adalah damar dan pinus. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.